barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali untuk menyambung mengaji melalui kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita dan mudahkan memahami. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa mengiringi majelis-majelis kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, hadis yang ke-17 dari kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Yahya ibn Sulaiman. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Sulaiman Al-Masri. Qala hadatsani Ibnu Wahab. Telah menceritakan kepadaku hadis ini Ibnu Wahab, Abdullah ibn Wahab Al-Misri Abu Muhammad Al-Qurashi, thiqatun faqih, athbatu man rawal muwatta anil Imam Malik. Akhbarani Amrun, telah mengabarkan kepadaku Amrun, yaitu Amrun ibnul Haris, Amru ibnul Haris Al-Misri, masyhur dengan kunyahnya Abul Khair, namanya Marthad ibn Abdullah Al-Yazani. Marthad ibn Abdullah Al-Yazani qala sami'a Abdullah ibn Amrin, dia mendengarkan Abdullah ibn Amr, itu Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il, ibn Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad, salah satu dari sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan ayahnya juga sahabat Amru ibn al-As. Ini jarak umurnya dengan ayahnya 13 tahun. Jadi kalau nak jadi orang hebat, coba nikah. Terlambat sih. Nah, jadi jarak umurnya dengan ayahnya 13 tahun. Ayahnya salah satu dari 4 manusia super cerdas di kalangan orang Arab di masa itu. Salah satunya Amr bin al-As. Dari Rasulullah SAW, selain saya kecuali Abdullah ibn Amr. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Sebab dia dulu di masa Nabi menuliskan hadis, sedangkan saya tidak menulisnya. Cuman subhanallah, sebab Abdullah bin Amr dia pergi ke Mesir sama ayahnya gubernur Mesir. Mesir waktu itu tidak sehebat Madinah, sebab Madinah pusat Islam. Mesir adalah baru dibuka, dan orang lebih banyak ke Madinah daripada ke Mesir waktu itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa.
Jadi niat kita ke Madinah bukan untuk ziarah kubur, tidak, tapi adalah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, kalau udah sampai situ nanti baru kita berziarah kubur. Yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW. Nah, Madinah adalah tempat orang, siapapun umat Islam mesti lewat ke Madinah. Sedangkan Mesir waktu itu tidak. Sama juga hari ini. Mana banyak orang ke Madinah daripada ke Mesir? Banyak ke Madinah daripada ke Mesir. Orang umrah mesti ke Madinah. Sebagian kecil mampir di Mesir. Maka oleh sebab itu, maka murid Abu Hurairah tentu lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Itulah sebabnya riwayat Abu Hurairah lebih banyak. Jelas ya? Nah, makanya seorang berilmu itu tempatnya di perkotaan, khususnya di ibu kota. Jadi kalau Lado tentu lebih ilmu pindah ke Jakarta nanti. IKN. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, supaya ilmunya lebih luas. Kami dan Ceneko cari di kampung-kampungnya. Ya. Nah, taib. Anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar Siddiq ini riwayat sahabat dari sahabat. Anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Allimni, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku du'aan ad'u bihi fi salati, doa yang aku baca di dalam salatku, doa yang akan aku baca di dalam salatku. Abu Bakar bukan tak pandai ngarang doa, tapi dia tahu bahwa dari Nabi lebih utama. Bahkan dalam salat mesti lebih baik adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi berkata, qul, katakan, Allahumma, ya Allah, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, menzalimi diriku, zulman katsiran, kezaliman yang banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli min indika maghfirah, maka berikanlah kepadaku ampunan darimu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini berisi doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tak pernah diuji dengan kemiskinan, tak pernah pula mati syahid, dan tidak pula pernah terluka di medan tempur. Tetapi dia menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik. Apa sebab? Karena imannya. Berkata Bakar Abdullah Al-Muzani, ma sabaqana Abu Bakr bi kathratis salah. Abu Bakar tidak melampaui kita, mulai dari zaman sahabat sampai kita,
dengan banyaknya solat. Bahkan di kalangan tabi'in ada yang lebih banyak solat sunatnya daripada Abu Bakar. Wala bi kathratis siyam, bukan pula dengan banyaknya puasa, tetapi bima waqara fi qalbihi min iman, tetapi karena iman yang bersarang di hatinya melebihi semua yang lain, melebihi semua yang lain. Kan tadilah dia tidak mati syahid seperti Umar, Utsman dan Ali. Sah? Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid. Dia tidak, tapi dia lebih afdal dari mereka. Di dalam peperangan dia sering berperang bersama Nabi, tapi tidak pernah belum terluka. Nabi aja pernah terluka, dia tidak. Masya Allah. Padahal dia selalu melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Khalid bin Walid meninggal dengan 80 liang luka di tubuhnya, tombak, panah, pedang, keris dan sebagainya. Tetapi Abu Bakar, sebagian ulama yang dikarangnya sendiri, lebih baik kita membaca doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ada kadang wirid al-haddad, wirid ad-darus, wirid ini dan sebagainya yang diamalkan orang. Ya, diamalkan orang. Kadang besi lemu gila, dianggap sebagai lemu. Nah, zikir nabawi lebih utama. Bahkan banyak kisah-kisah nyata yang dimana seseorang selalu mewiridkan itu. Ada seorang ustaz bercerita di saat kontestasi pemilihan presiden tahun-tahun yang lalu, kan sekarang ada tim bomonya kan, tim sihirnya mengirim, tapi tidak tembus. Lalu setelah jadi salah satunya, dia bilang kepada presiden yang terpilih waktu itu, kenapa tidak masuk Pak kiriman kita? Dijawab dengan bercanda oleh bapak itu, dukun saya dari Mekah, karena syekh ustadznya dari Mekah, tamat Ummul Qura. Diajarkan kepada beliau zikir pagi dan petang, ayat kursi, al-mu'awwidzat dan kalimat-kalimat lainnya yang ada dalam zikir-zikir nabawi. Jadi segala sihir yang dikirim mental semuanya, karena dukunnya dari Mekah. Artinya diajarkannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar bertanya ke Nabi, ajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Lalu Nabi katakan, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Doa itu sebaik-baiknya adalah dengan memberikan pengakuan akan kelemahan kita. Jadi kalau meminta jangan menenggi, kan ya? Kalau menenggi bedon, Pak, den sikon yang paling baga apanya? Sudah itu minta tolong kayaknya, nggak bisa. Ya. Dan memang Allah tidak ada yang bisa meninggi di depannya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengakui kelemahan diri. Karena tidak ada manusia kecuali menzalimi dirinya. Al-zulmu menurut bahasa, menurut istilah, pada asalnya adalah wad'us syai'i fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Adalah zalim. Misalnya orang ini harusnya mendapatkan ini, lalu kita tidak berikan, beri pada yang lain. Berarti kita menzaliminya. Atau hak Allah kita berikan kepada makhluk, itu adalah
5. Makanya syirik itu disebut dengan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Karena ibadah itu hak Allah, lalu kita berikan pada selainnya. Seperti doa itu adalah hak Allah. Sebab doa tidak bisa diberikan kecuali yang mampu memberikannya. Ibnu Aqil Al-Hambali menyebutkan Allah selalu menyuruh kita berdoa. Allah selalu menyuruh kita berdoa dan menyebutkan doa itu sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, sesungguhnya aku akan kabulkan. Setelah innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ya, kalau dia tidak pernah berdoa kepada Allah SWT, tidak pernah merendah kepadanya, tidak pernah merendah kepadanya, orang-orang yang sombong. Orang yang sombong tentu balasannya kehinaan di akhirat. Nah, maka doa itu dianjurkan oleh Allah SWT karena mengandung beberapa hal. Satu, bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa kita mengetahui dan meyakini keberadaan Allah, wujudnya. Sebab yang tidak ada tidak mungkin meminta kepada, mungkin kita berdoa kepadanya, la yuda. Yang kedua, tidak mungkin meminta kecuali kepada yang kaya, karena yang fakir, yang berkebutuhan kepada yang lain, tidak mungkin kita meminta kepadanya. Satu dia tidak cukup dengannya. Tapi dan Allah adalah maha kaya. Itu pengakuan kita lagi. Ketika kita meminta kepada Allah, kita mengakui bahwa Allah memiliki yang lebih. Kemudian yang ketiga, ketika kenapa kita berdoa, di situ terdapat pengakuan Allah mendengar. Walaupun dia di atas arsy, di atas langit ketujuh, tetapi tak satu pun yang tersembunyi dari pendengarannya. Makanya kita berdoa, nge sange itu muka-muka. Ketika berdoa, nge sange itu muka. Hah? Ya Syekh, antum muka ya Allah gitu. Tidak juga sampai kalau andainya Allah tidak mendengar. Makanya ada hadis sebelum itu. Dalam hadis sebelum kan disebutkan, kami mengangkat suara berdoa, kata Nabi SAW, arbi'u ala anfusikum, jangan kalian mempersulit diri kalian. Sebab apa? Innakum la tad'una asamma, kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Inna tad'u sami'an basira, kalian berdoa kepada yang maha mendengar. Jangankan keluhan kita, Allahumma, masih terdengar juga sedikit kan? Ya, bahkan Allah mendengar. Dalam hadis lain disebutkan, Dabi bin Namli, langkah semut al-aswad yang hitam di atas batu yang licin di malam gelap gulita, terdengar oleh Nabi langkah, ada Allah SWT langkahnya. Awalnya nong, tanam pun keropon ke kaki semua tidak jana. Oleh sebab itu, untuk apa kita berdoa dengan suara keras? Kecuali di tempat-tempat yang memang harus dikuatkan, seperti doa bersama. Kan ada waktunya kita disuruh doa bersama. Tidak ada doa bersama? Woi, tidak ada acara doa bersama. Doa ketika khutbah, doa ketika istisqa, doa ketika
istighatsah. Ya, doa ketika kunut. Tak pernah kunut. Hah? Ketika solat berjamaah. Solat apa? Subuh. Bagian kunut subuh. Bagian kunut subuh harus dikeraskan. Harus dikeraskan semuanya. Cuma kadang-kadang timbul adalah basirkan dia. Ketika tanya apa dia basirkan, nya zikir isinya. Sudah itu pas selesai salat zikirnya sangat. Dia terbalik sudah. Niatnya kan Allah bahdini fi man hadait wa afini fi man afid sampai ketika tawallani fi man tawallait. Pas innahu la ya'izzu man adait wa la ya'izzu man walait tabaktara wa ta'ala. Itu disirkan. Apa disirkan cuy? Hanya itu zikir, zikir tak boleh nak sangat dah. Selesai salat, astagfirullahalazim kan. Subhanallah, 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 nya sangat dah. Tapi zikir tak boleh nak sangat tadi dah. Itulah tanda main akal kekalan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kalau dalam salat, zikir dan doa yang sifatnya bersama harus dikeraskan. Walaupun isinya zikir. Tapi balik ke sini. Jadi ketika kita berdoa, kita otomatis meyakini Allah pasti mendengar. Mengikrarkan lagi bahwa Allah mendengar. Karena Allah SWT bukan tuli. Yang keempat, kenapa kita meminta kepadanya? Karena kita meyakini Allah Maha pemurah. Maha murah. Kalau tantu Kiki, lihat Allah minta. Kalau tantunya Kiki, tolong minta. Tidak. Dan pernah dibodoh kau mau kayu untuk program dakwah kan, untuk apa? Minta sumbangan untuk dakwah. Dan pernah ya, nak mau saya nyuruh Kiki. Ini pernah nak kan, mau saya nyuruh. Nak Kiki, lokek deh. Nah. Tapi dia kawan masuk je, mau pay je. Lola dia janji, ketika datang waktu janji kan tak nak wudu marah. Kalau tando je lah. Tapi cak je lewat lepas janji, batal pun tak ada mak janji lah yang lain pay. Kasan itu tak sesuai dengan yang diharapkan. Tak sesuai dengan diharapkan. Makanya kalau tak pemuah, tak tolak lokek kan ya? Cak banyak binti nyelokek. Kalau lokek dia tarik aku ya binti lah. Kena ya? Atau kalau asang walaupun mongka tapi bajak payah kalau kan ya? Nah, ketika kita berdoa kepada Allah SWT karena kita berkeyakinan Allah Maha pemurah. Jadi sih. Makanya dulu ketika apa kan sahabat tonton atau lupa tontonnya. Ketika ada setelah suasana babi ini dulu berdoa dia di padang Arafah, di Muzdalifah, di Safa Marwah, ketika tawaf, ketika sa'i. Nyata antun Allah Maha Pemurah, sah? Allah Maha memiliki. Allah Maha mengabulkan. Apa jawab doa? Ya Allah beri istri yang salihah. Cak salih kayu. Cak lancak salih kayu. Dan tengok wadalan buak bayuk lah. Ini kalau Allah menghendaki mesti. Kalau Allah menghendaki mesti dapat. Kan ya? Percaya umpan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berdoa. Jangan sabutlah. Minta bini asal tino jadilah. Tak boleh lah. Harus doa minta yang sebaik mungkin. Allah Nabi ngajarkan kita kalau kalian minta surga, minta Jannatul Firdaus al-A'la. Minta Firdaus yang tertinggi. Jangan malu, boleh minta kan? Boleh malu. Minta, ya Allah masukkan saya ke surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa wasatul jannah. Di atas paling tinggi dan paling tengah. Kalau tengah-tengah mau anjar, hah? Anjar. Dia kata diam.
Kecuali umat rusul sempit tu lain hal. Surga kan luas sekali. Jadi ketika kita berdoa, kita meyakini Allah Maha Pemurah. Kalau tidak yakin kita minta. Yang kelima kata beliau, kata Ibn Aqil Al-Hambali, bahwa ketika kita meminta kepadanya, kita yakin Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang. Ya asal wangkit tangan berdoa kayaknya maluan Allah tidak mengabulkan. Tapi tidak mau mangkit tangan. Tapi kita tidak mau berdoa. Tidak ada orang berdoa lalu Allah tidak kabulkan atau Allah tolak dengan tangan kosong. Makanya doa itu dikabulkan dengan 3 model. 1, memang diberikan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang lobby Allah berdoa inginkan. Yang kedua, Allah elakkan mudarat sebesar manfaat yang kita minta. Allah elakkan mudarat dari kita sebesar sebanding dengan manfaat yang kita minta. Dan yang ketiga, Allah berikan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Dan itu yang di akhirat lebih baik itu. Apa sebab? Karena berdoa itu sendiri sudah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keenam, kita akui dia tadi mewujud. Kita akui dia mendengar. Kita akui dia maha memiliki. Kita akui dia maha pemurah. Kemudian dia maha penyayang. Kemudian kita akui pula bahwa dia itu berkuasa. Ada harta ada, tapi kuasa kita tidak ada. Bisa minta piti jo, dia okang punya. Okang punya nyenyon punya piti, tapi lah seorang ke akak. Ada jenis itu. Jarang tapi banyak. Iya, kadang ketika sayang sodo babali buat atena mabini. Tak salah sono bebini tu tak salah, cuman nang kanang juga. Hati ke balik-balik. So? Kan hati balik-balik. Ketikanya lawan jika awak, apalah bangnya? Tak ada bagian awak cik. Karena memang harta itu milik masing-masing. Harta istri, harta suami, harta suami. Tapi kalau beri hadiah, beri, tidak ada masalah. Tapi jangan semuanya. Sebab kalau sudah semuanya, contoh tadi dia. Kalau tiba-tiba nya di aturan awak macam ikut orang tua laki atau sama atau bini apa punya. Kan ya? Itu kumawak. Hah? Jadi itu buat. Mudah-mudahan Allah jaga. Kaum muslimin dan muslimat dan wati'ala. Tidak. Harta suami itu diambil musamo. Sesuai dengan kebutuhan. Harta bini tak boleh diusik kecuali izin khusus. Setelah awak catat hati namanya sodok, tak pasal tak izin kayaknya tu dia dulu. Cuba lihat menyepitin dia okang mogang. Dapatnya bui okang mogang. Tak dapat jadi dah. Apa sebab dah dipegang dia akak. Nah, sang azan. Oh ya, kita azan dulu nah. Jadi tidak ada kuasa. Allah SWT semua kekuasaannya mutlak. Nah, silakan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة La hawla حي على الصلاة la hawla wala quwwata. حي على الفلاح La hawla حي على الفلاح la hawla. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahu rabbana wa ta'ala was-salatu wa qala. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, unsur-unsur yang kita sebutkan bahwa Allah benar-benar ada, Allah benar-benar mendengar, Allah benar-benar maha kaya, Allah benar-benar maha penyayang, Allah benar-benar maha pemurah, dan Allah benar-benar berkuasa memberi tanpa ada yang membatasi. Nah, itu semua adalah tauhid. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid, dalam sahihnya. Jangan lupa, Imam Bukhari memulai kitabnya As-Sahih dengan Kitabu Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, dan menutup dengan kitab At-Tauhid. Artinya apa? Agama ini bermula dengan turun wahyu dan hasil akhirnya membuat orang bertauhid. Bertauhid. Jadi semua bab-bab yang diantara wahyu, permulaan wahyu, ya, diantara kedua bab ini semuanya ujung-ujungnya mesti melahirkan tauhid. Misalnya kita bersalat, bahwa salat kita itu mesti menguatkan tauhid kita. Bahwa kita bernikah mesti menguatkan tauhid kita. Maka tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid dalam acara-acara kita. Nah, kalau ada acara poca tolu menikah, ada poca tolu kan tak lah, berpijam tolu supaya leh barakah. Atau janjian nikah di bulan dok naik lima zakinya. Kalau ada itu harus dihilangkan. Atau ada keyakinan tak boleh nikah di antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi keyakinan seperti harus dihilang. Karena apa? Karena bertentangan dengan tauhid. Demikian jual beli kita atau perdagangan kita. Jadi buat kewaji itu uang. Tahu kewajinya? Bertanam sihir supaya dengan orang tak laku. Maksud itu konsep ke awak apa? Balik sihir ke tukang sihir. Inyo tak laku awak tutup. Allah musta'an. Awak lah berdosa,
Makanya oleh sebab itu semuanya ini soal Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa kalau tidak berujung dengan tauhid berarti kita gagal memahami wahyu. Gagal memahami wahyu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hadis ini berisi pengakuan satu kelemahan kita yaitu banyak kezaliman, bukan sedikit. Benar dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi katakan, katanya kullu bani adama khata'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Bisa dihitung itu kesalahan itu. Tidak hitung kan? Ngaku jelas ya. Tidak hitung. Tidak hitung dah. Mulai je lah ada lulu dari salat awak jak subuh tadi sampai meraih. Ada salat tak? Wajib lah. Allahu Akbar. Apa sarapan duanya? Lacik dia. Iya dah. Sudah itu. Nah, inilah anak tadi nak kamu saji. Dua. Nah, sudah itu. Ada orang lain? Banyak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita tak akan pernah sempurna melaksanakan hak-hak Allah kecuali dengan bantuan Allah SWT. Makanya Allah wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak. Oleh sebab itu kita tidak ngaku berarti tangguh je. Kan ya? Kalau ada uang buat salah kat awak, tidak mau ngaku lah. Kenapa tuan-tuan? Nyangicu tapi tidak ngaku, ngicu lewat dah. Kadang lah. Saya nampak wajah kecewa apa? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia nipu tapi tidak ngaku. Atau dia mencuri, tidak ngaku. Makanya pencilok tertangkap. Kalau dia ngaku, tidak pelasa doang kan? Kena tidak ngaku lu mulur. Asal dia wasul lu pelasa. Jadi ambil doang. Allah musta'an. Jadi pengakuan itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Karena bukan yang hebat itu yang tidak pernah bersalah, tapi adalah yang bersalah mengaku salah, mengaku salah. Makanya dimulai dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, kezaliman yang banyak. Seperti itu. Dan setelah itu kalau sudah zalim kan berdosa. Kalau sudah zalim berarti berdosa. Berarti kita harapkan apa dari dia? Wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Ini juga keyakinan bahwa Syekh tidak bisa mengampuni dosa kita. Nah, kalau sempat ada yang berkeyakinan wali fulan punya jatah khusus masuk surga. Pernah ada kau? Buat tadi tu tengok video. Ya, dalam sengaja uang login kan. Kian kau di WA tu sudah buka pribadi kian. Mosong Syekh fulan itu inyo punya jatah khusus Surogo. Bocoror. Sama je sedang ayo seminggu doa lu pada petang. Kena ada telpon lo telanya deh. Subhanallah. Contohnya punya remote AC langit potong. Ini memang berpaling awal lo kadang macam itu. Muslimin. Bapak cara dia coba ayo lan telpon lo tak potongnya. Bila ayo ya Allah Taala Gusti Allah ni kan. Asu lagi kalian ayo. Makanya jangan buat-buat je pangai madu-adu. Allah musta'an. Dikut orang lain. Dikut orang lain. Awak punya alasan, dia punya alasan lah. Kan sebenarnya. Tuan-tuan mengatakan sekarang dengan ilmu lebih canggih, tidak perlu lagi melihat bulan. Gitu ya. Citulan semua lain. Syekh kami ilmunya lebih tinggi, bisa langsung koma bulan. Tu, bapak cara itu keyakinannya. Awak keyakinan awak
Mosong ilmu astronomi hari ini sudah lebih maju, sah? Hak inyolo untuk mengatakan ilmu guru kami lebih tinggi, sehingga tonton metong tang di bawah inyo langsung koma bulan. Itu kalau di debatnya mau cara, kalian tidak sampai kaji kalian janjinya. Itu minta aja kayaknya masuk dulu, berbaikat dulu. Alam masuk kayaknya lah cuma nyolo. Tidak bisa bobon yang lain. Kan tidak bisa bobon yang lain. Kalau masuk ke baikat itu tidak bisa bobon yang lain. Nah, makanya jadi buka-buka aja yang membuka pintu ambang belah biu aja. Ini gara-gara dia ada nombor ambang belah biu tadi, para akademisi, orang cerdas, orang hebat, ya merasa lebih hebat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang lihat, bukan hitung. Kalau kita buat hitung-hitungan, akhirnya yang lain pun ikutan dengan cara masing-masing. Akhirnya beragama menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya umat Islam di neraka. Ini banyak penyimpangan yang dia buat. Ya gara-gara dia umat tersesat dan punya keyakinan macam-macam. Sampai Nabi kalau di kubunya amin untuk mencium lututnya. Apa tafsir? Apa tafsir itu tuan-tuan? Mosong Nabi manda kayaknya mangka tu kan cium lutut tak mangka. La haula wala quwata illa billah. Tapi sebanyak-banyak orang mengikut. Sebanyak-banyak orang mengikut. Asal itu diklaim lah dia. Inyo bisa masuk surga siapa yang kehendaki. Nabi nya tak bisa ada. Inyo bisa. Tentu diyakini dia pengikut lah. Kalau leh ikut cara agamanya masuk surga yang tak ikut masuk neraka. Yang parahnya ada pula orang hebat-hebat yang merekomendasikan. Itulah subhan. Orang hebat-hebat. Makanya bos kau yang mau ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, aliran-aliran sesat semuanya dalam Islam pencetusnya orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Ahli-ahli subhan semuanya orang-orang cerdas. Maka jangan terpengaruh dengan kecerdasan, tapi pengaruhlah dengan keimanan dan mau menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mutaati dalil, dengan memplesetkan dalil, dengan mempelintir dalil, memilin-milin dalil, meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Itu semuanya ahli syubhat. Ahli syubhat, dan ingat ahli syubhat itu orang cerdas. Ahli syubhat itu orang cerdas. Tidak ada orang. Aliran-aliran sesat dalam Islam, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, boleh Syiah, itu dulu orang-orang cerdas pencetusnya. Tidak dibawa enggak. Itu Yaqub al-Khulaini itu 120 jilid buku. Tapi isi duto sodo. Isinya baduto. Nah. Dek kan cadi sabahnya itu bisa karang duto deh. Dek kan dek cadi bisa ngarang cito deh sebanyak 120 jilid. Ini baginya di kalangan Syiah tuh sama dengan Imam Bukhari di kalangan Sunnah. Cuman bezanya Sahih Bukhari bisa dilacak, tidak satu pun di dalamnya dusta. Kalau itu sonang melacaknya mosong sododo, duto. Nyeduto akan nampak pertentangan dengan yang benar. Jadi itu oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kan di antaranya nyabui wal imam yang do boleh itu maksum. Sudah itu sodo mati ke racun. Nya tentu lo gaib deh. Berarti ketika minum racun, tentu racun deh. Menurut keyakinan mereka, ini tentu yang gaib. Itu ketika dibuat do racun, tentu tidak ada racun. Tidak paham nah. Menurut keyakinan mereka, kalau tentu yang gaib, opo dibuat orang tentu deh. Itu dia. Diminum juga deh. Apa nomor? Dosa gadang. Itu di mana maksum? Itulah bertentangan sudah.
Lain lucu lah. Ya, lain lucu lah. Apa bunyinya? Allah ketika hendak menciptakan dirinya, dia ciptakan seekor kuda. Lalu kuda itu dipacu kencang sambil berkeringat. Dari keringat kuda lah Allah menciptakan dirinya. Apa coro sih? Nyalon nawo bisa menciptakan. Itu dimain tu lagi ke awam deh leh. Itulah kelebihan Allah. Alun nado lah bisa. Alun nawonya lah bisa mencipta deh. Akan dia mau nggak awak deh tu. Berarti dah lu dia kudo pun lah. Banyak cayo sih. Allah musta'an. Jadi memang uang dia dia. Kalau ndak beriman cenderung wonga. Tapi orang dak salah tolak nyebutnya wonganya mah. Awak ndak jen 120 jilid 120 halaman payah nuli kan? Nah, 120 jilid kitab. Isinya duta. Jelas ya? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan inilah doa-doa yang diajarkan Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi kalau ada bagi-bagi tiket pengampunan dosa, jangan tolong dah. Dia ikut kita baca, dia kita uang lain tu. Baca kita uang lain sudah itu diikut dah. Jadi siapa nak ikut dia nanti dosanya diampuni dah. Kalau antum mengikuti Allah dan Rasul, itu yang diampuni. Tapi kalau kau ikut jalan yang lain, jangan awak-awak lagi. Syekh Rasul nyosero. Wa barazu lillahi jami'a. Hari itu mereka semuanya berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang terlindungi. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang ikut-ikut itu, apa je nyuan ikut dah, berkata kepada mereka-mereka yang pembesar-pembesar itu, inna kunna lakum taba'an. Kami ini hanya ikut-ikut kalian saja. Karena penjemaah kalian banyak, kami ikut pula. Ya kan suku ke uang banyak. Memang sudah naluri itu seperti itu. Naluri manusia kalau nampak orang banyak pasti lomak dunia. Kan ya? Nampak oleh lontong situ banyak, lomak dia. Kau coba saya tak sopo je lah. Tik orang banyak, tosian lomak. Orang banyak, kecen sahih. Padahal tidak. Fahal antum mughnuna anna min Allah syai'an? Bisa tak kalian melindungi kami dari Allah SWT hari ini? Bohong aku. Lau hadayana Allahu la hadainakum. Andainya kami dulu ikut hidayah yang Allah tunjukkan, pasti kami tunjukkan pula pada kalian. Tapi kami tidak mau ikut. Ujungnya apa? Sawa'un alaina ajaza'na am sabarna malana min mahis. Aiko nak sabar, nak gelisah, tidak ada jalan untuk lopena. Sodo konai. Yang mengikut konai, yang tidak mengikut, yang diikuti juga konai. Oleh sebab itu jenama kanai. Apa berdoang tak berdalil yang diikut. Cadianya cerdas. Firaun lebih cerdas. Iblis lebih cerdas. Abu Jahal lebih cerdas. Abu Jahal kalah iblis deh. Saking cadinya. Tak tentu. Di pelajaran nantilah. Nah, yaitu terbukti Abu Jahal lebih cerdas dari iblis. Tak bayang dari iblis tentu dah. Jadi sebagian setan manusia itu lebih hebat daripada setan di kalangan jin. Allah musta'an. Nah, yang mengampuni dosanya oleh sebab itu, faghfirli min indika maghfirah. Maka berilah ke aku ampunan dari dirimu. Ampunan yang Allah berikan. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, di antara sifat Allah adalah memberi ampunan. Al-Ghafur. Di antara namanya dan sifatnya adalah maha pengampun. Yang kedua, Ar-Rahim, maha penyayang. Ini masuk dalam tauhidul asma wa sifat. Mengampuni dosa dan menyayangi hamba.
Inilah munasabahnya hadis ini dimasukkan dalam Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid babu qala Allah, bab firman Allah SWT, wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena ketika kita minta ampun kepadanya, kita yakini Allah mendengar keluhan kita itu. Dan di lain disebutkan doa ini dibaca di waktu sujud, di waktu sujud di salat malam, sujud di salat malam. Dan juga kalau seandainya kita salat dibaca, sempat dibaca ini juga salat wajib juga tidak dilarang, karena Nabi tidak menyebutkan khusus salat sunat. Wallahu taala a'lam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirul dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi seperti yang kita katakan tadi, atau dikatakan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali tadi, di dalamnya terdapat pengakuan tentang wujud Allah. Kedua, pengakuan tentang maha kayanya Allah. Ketiga, pengakuan bahwa Allah mesti mendengar doa kita. Yang keempat, pengakuan bahwa sesungguhnya Allah maha penyayang. Kemudian Allah maha berkuasa untuk memberi. Dia ada, mendengar, memiliki, kaya raya, kemudian penyayang, kemudian mau memberi dan berkuasa penuh terhadap apa yang kita inginkan. Minta ampunan, dia tukang pengampunnya. Minta rezeki, dia pemberi rezekinya. Minta selamat, memang dialah yang menyelamatkan. Minta kita sehat, dialah menyehatkan. Coba lihat, Masya Allah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Seperti ini, Nabi Ibrahim mengatakan, wa iza maridtu, apabila aku sakit. Tidak disebutnya apabila engkau sakitkan aku, padahal sakit dari Allah juga kan. Itu adabnya. Apabila aku sakit, fahuwa yashfini, dia yang menyembuhkan. Nah, kesembuhan itu adalah yang kita harapkan, maka dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti dalam pelajaran sebelumnya, keburukan tidak disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun Allah yang mengatakan. Seperti juga perkataan jin, wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki kepada penduduk bumi atau Rabb mereka, Tuhan mereka menghendaki mereka dapat petunjuk. Mudah-mudahan ini semakin menambah keyakinan dan iman kita akan maha pengampunnya Allah, maha penyayangnya Allah, maha kuasanya Allah, maha kayanya Allah, maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini kajian kita malam ini. Sekira sudah paham semua, ya. Dari sebab itu jangan bertanya. Nah, kalau tidak ambil pulang deh mana? Contohnya hujan pokil. Nah, jadi kita sudah aja ya. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.